Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da. Ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah masuk sepertiga ketiga dari bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu emas, maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada permatanya. Pahalan mana emas sama permata? Ini orang ngerti, orang tua itu kan. Emas orang tua, pemenang permata. Permata itu batu mulia yang mungkin termahal di antaranya. Ketika kita tidak tahu bahwa permata itu mahal dan bernilai, kayaknya kita ngelewatin suatu jalan tergeletak permata itu kemudian jadi dilewatkan begitu saja. Orang ngerti nek regane larang. Gitu kan. Bahkan mungkin diinjek. Atau setidaknya tadi dilewatkan begitu saja dikiranya batu koral. Untuk itulah kesempatan sore hari ini kita akan coba ingatkan itu. Permatanya Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Jadi itu disembunyikan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya kita akan coba ingatkan ini supaya kita itu menyadari, oh ini permata. Jangan dilewatkan begitu saja. Yuk kita pungut nih karena sangat bernilai. Kita jaga dengan baik. Bahkan kita coba nih rengkuh supaya kita mendapatkan kemuliaannya. Inilah kaum muslimin, makanya di sore hari ini kita akan coba bahas tentang ini. Bersiap menjemput Lailatul Qadar. Ada apa dengan Lailatul Qadar? Kapan kedatangannya dan kemudian bagaimana kita bisa meraihnya, kita akan coba bahas di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah Mbah Is kayaknya hari ini sudah tindak umrah ya, Masya Allah. Semoga Allah bekali beliau dan keluarga dengan ketakwaan, diampuni dosa-dosanya dan semoga dimudahkan di dalam berbuat baik dimanapun nanti berada. Dan semoga doa-doa terbaik senantiasa beliau panjatkan juga untuk kita semua. Dan semoga juga beliau teringat dengan saudara kita di Palestina yang hari ini ya Allah kondisinya kembali mungkin sangat menyedihkan dan ini juga menjadi PR bersama bagi kita. Yuk adukan kezaliman Amerika dan Israel itu kepada sang penguasa alam semesta ini, kita adukan kepada Allah Ta'ala saja karena kita nyaris mungkin gak bisa berbuat, bahkan mungkin kayaknya dunia itu bungkam, kayaknya gak berani itu dengan kedua kekuatan besar ini, tapi ada Allah sang penguasa alam semesta, kita adukan kepada. Baik kaum muslimin, ini tema kita di sore hari ini. Mungkin sebagian masih ada yang nunggu-nunggu apakah Indonesia bisa mengalahkan Australia nih, gitu kan. Jadinya tadi mungkin begitu 2-0, tinggal ngaji bae lah. Sebagian mungkin ngajinya itu gara-gara lemes 2-0 gitu kan. Jadi gitu. Oh sudah 3, Mas. Ditinggal sebentar sudah jadi 3-0. Ya sudah, pilih ngaji bae, Pak. Baik kaum muslimin, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam dan yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, dari situ yuk kita jawab dulu sih apa sih permatanya Lailatul Qadar, sehingga kita akan coba tengok lagi nih. Wa ma adro kama Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar itu? Oh, belum muncul ya. Iya.
Bisa error. Ya kita bahas ini. Tadi kita ambil judulnya ini, siapa menyebut Lailatul Qadar. Kita masuki pembahasan yang satu ini. Wama adro kama Lailatul Qadar. Tahu nggak kalian apakah Lailatul Qadar? Saya coba kumpulkan dalil-dalil yang ada. Setidaknya ada 7 poin nih yang kita garis bawahi. Kemuliaan Lailatul Qadar. Satu, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Jadi kapan turunnya Al-Quran? Di malam Al-Qadar. Kenapa? Peringatannya kok malam 17? Halo? Kok mau memperingati nuzulul Quran kok pada malam 17? Kenapa? Padahal Allah Ta'ala ngendika, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkannya, ya di sini maksudnya adalah Al-Quran, di lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Ternyata dulu para sahabat saja sampai ada yang bingung juga. Sampai kemudian nanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi sekalipun Ibnu Abbas itu termasuk kalangan muda ya, karena masuk Islam itu termasuk masih bocah. Tapi dia dijuluki sama Nabi sebagai khairul turjumanil Quran. Orang yang paling paham dengan Al-Quran ya dia, Ibnu Abbas. Maka kalangan sepuh pun kadang nanya-nanya kalau soal Al-Quran itu kepada Ibnu Abbas. Maka ada yang nanya, kenapa nih kok ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Padahal kami, kata para sahabat itu, merasakan turunnya Al-Quran itu di sepanjang bulan. Ya. Kadang turun di bulan Rajab, kadang di bulan Sya'ban, kadang di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Dzulqa'dah dan seterusnya. Dan ini kok disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami ingatkan bahwa turunnya Al-Quran itu ada 2 tahap. Tahap 1 dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu satu tempat yang ada di langit dunia. Terjadinya kapan? Pada malam Al-Qadar. Dari Al-Fatihah sampai Anas secara keseluruhan turun 1 kali. Tahap pertama. Kemudian tahap kedua yaitu dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW. Nah, ini turunnya secara berangsur-angsur melalui perantaraan malaikat Jibril. Case by case, kadang kasus per kasus. Oh, ada kasus pembunuhan turun ayat tentang pembunuhan, ada kasus tentang zina turun ayat tentang zina, ada kasus tentang waris, maka kemudian turunlah ayat tentang waris. Ada perintah sholat ya kemudian turun ayat tentang sholat, ada perintah tentang zakat turun ayat tentang zakat dan seterusnya. Bertahap berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. Sejak tahun 611 Nabi itu diutus jadi Nabi dan Rasul sampai sedanipun Nabi sekitar tahun 623 dalam kurun waktu itu 23 tahun 634 CW. Makanya ada ayat-ayat yang kita kenal dengan nama ayat-ayat Makkiyah, itu yang turunnya ketika Nabi masih berada di Makkah. Ada ayat-ayat Madaniyah yang turun ketika Nabi sudah hijrah di Madinah, seperti itu. Nah terus malam 17 itu apa? Nah ini perkiraan. Diperkirakan wahyu pertama itu turunnya malam 17 Ramadan. Yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Oke, sekarang kita kaitkan. Kalau begitu dari sisi mana Lailatul Qadar itu menjadi spesial? Begini Bapak Ibu. Setiap perkara yang dikaitkan dengan Al-Quran itu pasti jadi mulia. Ulangi nih, setiap perkara kok dikaitkan dengan Al-Quran pasti jadi mulia. Contoh, kenapa malaikat Jibril itu menjadi pimpinannya para malaikat? Itu adalah karena tugasnya malaikat Jibril adalah menyampaikan Al-Quran. Kenapa Nabi kita menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi dan Rasul yang lain? Karena kepada beliaulah diturunkan Al-Quran. Kenapa Ramadan bisa menjadi bulan yang paling mulia sepanjang tahun? Karena di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Termasuk Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia dari 360 malam yang ada dalam 1 tahun. Karena di malam itulah diturunkan Al-Quran. Ini menjadi satu pelajaran. Orang kalau dekat dengan Al-Quran pasti juga jadi mulia. Karena setiap apa yang dikaitkan dengan Al-Quran jadi mulia.
Sehingga Allah pun janji atau Nabi itu berjanji, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina. Sungguh Allah itu akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Qur'an ini, tapi juga akan merendahkan suatu kaum dengan kitab Al-Qur'an ini. Artinya siapa yang mau berpegang teguh dengannya, dekat-dekat dengannya, pasti Allah angkat derajatnya. Jadi mulia. Nah, malam Lailatul Qadar seperti itu. Jadi malam termulia. Andai kemudian tadi Ramadan itu adalah emas, maka Lailatul Qadar itu adalah permatanya malam-malam di bulan Ramadan. Apakah kita mau melewatkan malam yang spesial itu? Kan? Makanya silahkan bersiap diri. Dan alhamdulillah kita hari ini sudah berada di tanggal 20. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu masuk maghrib, nanti berarti malam 21. Sudah mulai peluang-peluangnya ada di situ. Oke, kondur dengan siap-siap kopi seceret, gitu kan. Tuh siap-siap lelean pakai dalu, itu kan. Warung dikir, ngantuk kopi, gitu kan. Rong rokangat sholat tahajud kopi, gitu kan. Rong rokangat kok ngantuk meneh, kopi meneh. Tadarus kok ngantuk meneh, kopi meneh. Menghidupkan malam. Esok-esok mededek keluarga kopi. Orang oleh Lailatul Qadar malah mededek. Tapi setidaknya menunjukkan semangat gitu loh, Pak. Semangat ya, harus jemput Lailatul Qadar. Ini satu ya. Jadi Lailatul Qadar itu disebut sebagai atau malam diturunkannya Al-Qur'an, dan itu menunjukkan kemuliaan khusus bagi Lailatul